Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Ayu Melawati. Kali ini aku akan membahas tentang soal-soal kompetensi teknis P3K Guru BK. Sebelum ke pembahasan, yuk bantu dukung channel aku dengan klik subscribe, like, dan komen agar channel aku berkembang. Terima kasih. Kita mulai ke nomor 1 ya. Menyerahkan siswa yang bermasalah kepada orang atau instansi atau lembaga yang lebih mampu dan berwenang merupakan layanan A. Referral, B. Konseling, C. Penempatan, D. Layanan informasi, E. Kejiwaan. Jadi jawabannya adalah A. Referral. Pembahasan. Pengertian layanan referral yaitu layanan yang menyerahkan siswa yang bermasalah kepada orang, instansi, atau lembaga yang lebih mampu dan berwenang. Oleh karena itu, berarti jawaban yang tepat adalah referral. Jadi, kalau misalnya ada siswa yang bermasalah, tapi masalahnya itu kita menganggap bahwa masalah tersebut tidak mampu kita selesaikan di ranah kita, atau kita harus memanggil ahli lain untuk penanganannya. Berarti dalam hal ini kita harus membuat surat rujukan untuk di referral sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Tujuannya agar peserta didik tersebut terentaskan masalahnya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Suatu prosedur yang sistematis untuk mengamati tingkah laku individu dan mendeskripsikan tingkah laku itu melalui skala angka atau sistem kategori disebut A. Teknik non-teknis, B. Tes, C. Wawancara, D. Diari, E. Catatan anekdot. Jawabannya adalah B. Pembahasannya, karena dalam bimbingan dan konseling, pengertian tes yaitu suatu prosedur yang sistematis untuk mengamati tingkah laku individu dan mendeskripsikan tingkah laku melalui skala angka atau sistem kategori. Ya, jadi jawabannya adalah tes. Nah, tes ini juga memang disusun secara sistematis, juga terstandarisasi. Nomor 3. Syarat-syarat catatan anekdot yang baik adalah A. Objektif, deskriptif, selektif, B. Deskriptif, selektif, kualitatif, C. Selektif, objektif, interaktif, D. Objektif, deskriptif, persuasif, E. Masif, objektif, dan reaktif. Jadi jawabannya adalah A, yaitu syarat-syarat catatan anekdot yang baik harus objektif, artinya jujur sesuai dengan keadaan atau fakta, dan selektif. Jadi melihat apa yang harus kita catat itu sesuai dengan tujuan kita mencatat, mendeskripsikannya itu harus dengan baik, dan deskriptif artinya menggambarkan keadaan yang sebenarnya sejelas-jelasnya. Lanjut ke nomor 4. Memperoleh data dari dokumen yang telah ada seperti tes kecerdasan, angket, dan observasi disebut A. Studi dokumentasi, B. Pengumpulan data, C. Home visit, D. Menganalisis data, E. Studi lapangan. Jadi jawabannya adalah A. Studi dokumentasi. Pembahasannya, karena studi dokumentasi merupakan suatu metode memperoleh data dari dokumen yang sudah tersedia. Ada seperti tes kecerdasan, angket, dan observasi, di mana studi dokumentasi ini bertujuan untuk melihat identifikasi peserta didik, artinya mempelajari data-data yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga dalam melakukan proses pelayanan atau dalam memberikan pelayanan diharapkan sesuai dengan data yang sudah kita peroleh. Misalnya nih, ada peserta didik di dalam kelas saat
menerima pelajaran dari guru, tapi dia sulit mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Maka dalam proses pelayanan konselingnya kita harus melihat data juga, studi dokumentasinya seperti apa, kita lihat hasil tes IQ-nya, apakah dia termasuk yang kurang atau seperti apa analisisnya. Dari situ nanti pelayanan konseling yang kita berikan akan sesuai dan mencapai tujuan. Nomor 5. Teknik untuk mengumpulkan data siswa dikelompokkan ke dalam 2 kategori besar, yaitu A. Tes Binet dan tes Simon, B. Teknik tes dan non-tes, C. Teknik IQ dan tes bakat, D. Tes lisan dan tes tulisan, E. Survei dan observasi. Jadi jawabannya adalah B. Teknik tes dan non-tes, dimana kalau teknik tes itu adalah tes yang memang terstandarisasi dan baku. Jadi tidak sembarangan guru BK dapat memberikan teknik tes ini kepada peserta didik, melainkan hanya guru BK yang memiliki sertifikat tes untuk dilegalkan melakukan tes. Kalau teknik non-tes ini semua guru BK bisa melakukannya. Itu karena teknik non-tes ini tidak baku seperti tes, contohnya tes IQ gitu. Kalau tes IQ itu udah baku, tapi kalau misalnya teknik non-tes itu seperti angket, seperti observasi, itu bisa bikin sendiri instrumennya guru BK tersebut. Nomor 6. Berdasarkan tes hasil belajar, bila seorang anak digolongkan sebagai siswa yang sangat cepat dalam belajar, maka jenis bantuan yang pantas didapatkan oleh siswa tersebut adalah A. Mendapatkan pengajaran remedial, B. Mendapatkan pelajaran tambahan, C. Mendapatkan bantuan khusus, D. Tidak mendapatkan bantuan apapun, E. Memperoleh keringanan belajar. Jadi jawabannya adalah B. Mendapatkan pelajaran tambahan. Kenapa perlu memperoleh pelajaran tambahan? Karena kalau seorang anak berbakat, jadi belajarnya itu lebih cepat dibandingkan teman-temannya. Sehingga kalau dia tidak diberikan apapun, kemungkinan dirinya akan merasa bosan dan jenuh dalam belajar pelajaran tersebut karena tidak ada yang menantang lagi untuk dirinya gitu. Tapi kalau kita berikan stimulus dengan pelajaran tambahan yang mungkin lebih memperdalam materi, akan menantang siswa tersebut sehingga siswa tersebut bisa lebih optimal. Lanjut ke nomor 7. Alat yang dapat mengungkapkan derajat sikap siswa terhadap guru dan sikap siswa dalam menerima pelajaran adalah A. Angket, B. Skala penilaian, C. Skala sikap, D. Catatan anekdot, E. Nilai observasi. Jawabannya adalah C. Skala sikap. Pembahasannya, skala sikap merupakan alat penilaian yang dapat mengungkapkan derajat sikap siswa terhadap guru serta sikap siswa dalam menerima pelajaran. Hal ini penting dalam proses pembelajaran. Jadi skala sikap itu biasanya diberikan untuk melihat seberapa jauh sikap siswa dalam mengikuti pelajaran dan untuk mengukur sikap peserta didik sesuai atau tidak dengan yang diharapkan gitu. Nah, skala sikap ini termasuk instrumen non-tes yang seringkali digunakan dalam proses pembelajaran seperti layanan klasikal. Nomor 8. Suatu bentuk upaya membantu siswa yang sangat cepat dalam belajar disebut A. Peningkatan keterampilan belajar, B. Peningkatan motivasi belajar, C. Pengajaran perbaikan, D. Pengajaran interaktif, E. Kegiatan pengayaan. Jadi jawabannya adalah E. Kegiatan pengayaan, di mana pengayaan ini diberikan kepada siswa yang memang sudah melampaui ambang batas standar nilai ketuntasan minimal, sehingga tujuannya agar bisa memperkaya pengetahuan dalam pendalaman materi-materi yang dipelajarinya. Biasanya bisa dalam bentuk portofolio atau kegiatan yang lainnya. Nomor 9.
Pelaksanaan bimbingan dan konseling perlu pengawasan secara teratur agar kegiatan bimbingan dapat A. terarah pada tujuan, B. terkendali prosesnya, C. teramati kesalahannya, D. terjamin keberhasilannya, E. terlihat serius. Jawabannya adalah A. terarah pada tujuan. Pembahasannya, proses pengawasan dalam pelaksanaan bimbingan harus dilakukan dengan teratur agar kegiatan bimbingan dapat terarah pada tujuan sehingga tidak terjadi potensi melenceng dalam proses bimbingan tersebut. Ya, benar sekali. Jadi artinya dengan adanya pengawasan kita dapat mengarah kepada apa yang kita tuju, apa yang ingin kita capai. Karena pengawasan tersebut artinya memberikan kontrol agar sikap dan perilaku kita terarah sesuai dengan tujuan yang pertama kali sudah kita tetapkan. Sehingga nanti pelaksanaan bimbingan dan konselingnya itu akan tepat sasaran sesuai tujuan yang kita tetapkan. Nomor 10. Proses pengembangan bakat dan minat melalui kegiatan seperti ekstrakurikuler, kesenian, keterampilan, dan sebagainya merupakan salah satu contoh layanan dari fungsi A. preventif, B. kuratif, C. developmental, D. pemahaman, E. advokasi. Jadi jawabannya adalah C. developmental atau fungsi pengembangan, di mana mengembangkan peserta didik untuk potensinya itu berlebih berkembang melalui kegiatan-kegiatan pengembangan seperti ekstrakurikuler, kesenian, dan keterampilan. Gitu. Kalau yang A itu fungsi preventif gunanya untuk pencegahan terjadinya masalah. Yang B fungsi kuratif itu untuk pengentasan masalah-masalah. Sedangkan yang D itu fungsi pemahaman untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik. Dan yang E itu fungsi advokasi, fungsi untuk melindungi hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh peserta didik. Nomor 11, di bawah ini merupakan bentuk-bentuk kesulitan belajar kognitif kecuali A. hiperaktivitas, B. generalisasi, C. asosiasi, D. ingatan, E. reflektif. Jadi jawabannya adalah A. hiperaktivitas. Karena hiperaktivitas ini merupakan kelainan pada siswa yang memang lebih aktif, tidak mau diam dan tidak bisa diatur, serta cenderung lebih agresif. Untuk pembahasannya, bentuk-bentuk kesulitan dalam belajar kognitif adalah sebagai berikut: generalisasi, asosiasi, refleksi, dan ingatan. Jadi jelas ya, yang tidak termasuk ke dalam kesulitan belajar kognitif adalah hiperaktivitas. Nomor 12. Tegar mengalami kesulitan belajar dalam kemampuan berbahasa. Kesulitan tersebut biasanya disebut dengan A. disleksia, B. apasia, C. disgrafia, D. prevensi, E. diskalkulia. Jawabannya adalah B. Pembahasannya, karena kesulitan belajar dalam kemampuan berbahasa seringkali disebut dengan apasia, di mana pengertian apasia adalah suatu keadaan kehilangan kemampuan berbahasa yang telah dipelajari sebelumnya sebagai akibat dari kerusakan otak. Jadi jelas ya, jawabannya B. Lanjut ke nomor 13. Jeremy mengalami kesulitan dalam belajar menulis permulaan. Berikut ini merupakan beberapa cara untuk membantunya, kecuali A. menggunakan whiteboard, B. menggunakan papan tulis, C. menggunakan kertas karbon, D. menjiplak, E. menggunakan benda konkret. Jadi jawabannya adalah E. menggunakan benda konkret. Karena dalam belajar menulis permulaan itu perlu dipraktekkan. Kalau menggunakan benda konkret itu biasanya lebih ke untuk motorik kasar, untuk mengetahui tekstur-teksturnya gitu. Jadi jawabannya adalah kecuali E, menggunakan benda konkret.
Selanjutnya, nomor 14. Ajiji, seorang siswa kelas 2 sekolah tingkat dasar atau SD. Ia mengalami kesulitan belajar dalam kemampuan matematika yang berat. Kesulitan yang dialami Ajiji disebut juga dengan A. Diskalkulis, B. Frekuensi, C. Matematikus, D. Akalkulia, E. Perbalia. Jadi jawabannya adalah D. Akalkulia. Pembahasannya, pada kasus yang dialami Ajiji tentang kesulitan belajar dalam kemampuan matematika tingkat berat, berarti Ajiji mengalami kendala yang sering disebut dengan akalkulia, di mana pengertian akalkulia adalah ketidakmampuan seorang dalam memproses informasi matematika dikarenakan kerusakan otak atau brain injury. Sedangkan kalau diskalkulia diturunkan dari generasi ke generasi. Nomor 15. Fungsi layanan yang membantu melindungi siswa dalam memperoleh hak-haknya merupakan pengertian dari fungsi A. Kuratif, B. Pemahaman, C. Preventif, D. Developmental, E. Advokasi. Jawabannya adalah E. Advokasi. Karena fungsi advokasi ini merupakan fungsi dalam bimbingan dan konseling yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh hak-haknya, sehingga peserta didik dapat menjalankan haknya dengan tenang dan dilindungi oleh guru BK untuk mendapatkan hak tersebut. Karena mungkin saja ada beberapa peserta didik yang hak-haknya dirampas atau tidak diberikan. Misalnya nih contohnya, ada peserta didik yang belum membayar uang SPP atau uang untuk ujian. Kemudian peserta didik tersebut tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir. Nah, itu adalah salah satu hak peserta didik yang hilang. Kita sebagai guru BK harus berani memberikan fungsi advokasi kepada peserta didik tersebut agar peserta didik memperoleh haknya untuk mengikuti ujian. Gitu. Adapun dengan masalah tidak terbayarnya angsuran atau biaya sekolah itu bisa didiskusikan dengan cara bekerja sama dengan orang tua atau orang-orang terdekat siswa tersebut, sehingga nanti akan ditemukan solusinya. Tapi hak peserta didik tersebut harus tetap dipenuhi. Oke, cukup sekian pembahasan soal-soal kompetensi teknis untuk P3K Guru BK. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menonton